Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak tuan rumah, juga bapak-bapak sekalian dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan marilah dengan nikmat ini senantiasa kita memohon kepada Allah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini marilah kita belajar bersama tentang zikir yang insya Allah pembuka rizki dan keberkahan dari Allah. Jadi bacaan zikir pagi pembuka pintu rizki dan keberkahan dari Allah. Ya, bacaan zikir pagi pembuka pintu rizki dan keberkahan dari Allah. Di antara banyak waktu yang baik untuk dilakukan zikir adalah pagi hari, ya. Karena ini merupakan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaannya? Yaitu yang pertama, zikir pagi berarti merupakan ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi zikir itu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, zikir pagi itu bermakna memohon perlindungan kepada Allah atas segala bencana dan makar buruk yang akan menimpa pada pagi hari itu. Jadi panjenengan mau berangkat alaqo, ya, kerja, ya, kita zikir pada Allah agar selamat, ya, dalam pekerjaan dan kembali ke rumah dengan selamat, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah zikir pagi itu memiliki makna pengakuan seorang muslim atas segala kelemahan yang ada. Jadi kita zikir pada Allah pagi hari habis subuh itu pengakuan kita, ya Allah, Engkau yang maha kuat. Saya lemah tiada berdaya. Saya tidak akan bisa nebang tebu kalau tanpa kekuatan-Mu, ya Allah. Saya tidak akan bisa ngarit padi kalau bukan karena kekuatan dari-Mu, ya Allah. Saya tidak akan bisa manjat kelapa kalau bukan karena dari-Mu, ya Allah. Jadi semuanya kita pasrahkan kepada Allah sebagai Rob, ya, yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian, ya. Nah, kemudian zikir pagi apa saja yang bisa kita baca? Yaitu habis subuh kita bisa baca ayat kursi, ya. Hafal semua, ya. Kita baca ayat kursi. Apa manfaatnya? Yaitu siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan jin, gangguan sihir, hingga pagi. Jadi kalau membaca sore habis maghrib itu akan dilindungi oleh Allah sampai pagi hari, ya. Dan barang siapa yang membaca pagi hari maka akan dilindungi oleh Allah sampai sore hari. Jadi pagi dan sore itu gampang, tapi kita perlu istiqomah melakukannya. Kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Dibaca 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini pembuka rezeki juga insyaallah, ya. Terus faedahnya apa? Siapa yang mengucapkannya masing-masing 3 kali ketika pagi dan ketika petang itu habis maghrib, ya, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya, ya. Jadi niat kita supaya Allah mencukupkan rezeki kita, mencukupkan kebutuhan kita. Karena apa? Cukup itu hal yang sangat penting. Mohon maaf, mungkin banyak orang yang berharta di sana, mobilnya sekian-sekian, tapi kalau nggak cukup, tidak ada akan rasa ketenangan atau kecukupan dalam hati. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah diberikan rasa cukup. Ya, panjenengan cukup buat bayar haji, cukup buat umroh, kan enak. Ya, cukup beli HP baru, ya. Sitik yang HP-nya hancur, ya. Cukup buat rumah, Masya Allah, ya. Itu yang penting, diberikan rasa cukup. Kemudian kita pun juga bisa berdoa pagi dengan apa?
asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, dan seterusnya ya. Faedahnya apa? Meminta kepada Allah kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Juga agar terhindar dari kejelekan di hari ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas, padahal mampu untuk beramal. Juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Nah, ini penting. Ya, agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Karena masa tua itu mohon maaf macam-macam. Ada yang kondisinya mungkin tidak berdaya, ya, sakit. Ada yang kondisinya ditinggalkan oleh anak-anaknya. Barusan ada kasus. Jadi seorang tua, ibu ya Allah, itu dikunci di rumah, tidak dikasih makan kurang lebih 9 hari atau berapa itu. Akhirnya anaknya, salah satu anaknya itu mimpi, kok ibuku haus ya. Salah satu anaknya yang lain. Akhirnya dengan mengajak aparat atau bagaimana itu, gemboknya itu dilepas. Dan ternyata dia sendirian di situ, kehausan, berantakan. Ya. Jadi kebanyakan ini rasa anak yang tidak tahu terima kasih kepada orang tua, naudzubillah. Ya, padahal orang tua itu sangat harus kita hormati supaya rezeki kita lancar. Ya. Seorang laki-laki itu wajibnya adalah dia berbakti kepada orang tuanya. Seorang perempuan wajibnya berbakti kepada suaminya. Okay. Jadi perlu kita dahulukan orang tua kita, walaupun seakan-akan orang tua itu tidak berguna. Orang tua itu mungkin cerewet, ya, atau kita sudah kasih makan, bilang udah kasih makan, itu diadu sama anak yang lainnya, kan itu. Anak yang satu dibilang, oh itu loh kakakmu tuh kayak gitu, itu loh adikmu tuh kayak gitu. Kadang gitu orang tua, karena mungkin karena lupanya dia, karena sudah bisa jadi sudah konslet ya, perlu diperbaiki. Tapi kita dianjurkan dalam Islam untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Bahkan kita nggak boleh mengatakan ada kasus juga malah seorang anak mukul orang tuanya, tidak jauh-jauh dari sekitaran Tanggul, ya. Jadi mukul orang tuanya, akhirnya bertarung dengan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memohon kepada Allah doa pertolongan, ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, ya. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi makhluk, ya. Kemudian juga kita bisa membaca Sayyidul Istighfar, ya Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Faedahnya apa? Barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga juga, ya. Jadi bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, ya, itulah salah satu zikir yang bisa kita baca, yang mudah, ya, tadi ayat kursi, ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dan juga kita bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Bisa ditambah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali, ada contohnya dari Rasulullah. Maka insya Allah kita akan terlindungi dari bahaya sihir, godaan setan, dan lain sebagainya sampai sore hari. Ketika dibaca sore hari, kita akan terlindungi dari gangguan setan atau sihir dan lain sebagainya sampai sore. Dari pagi baca, kita akan dilindungi sampai sore. Kalau sore baca, kita akan dilindungi sampai pagi hari, ya, 100 kali, ringan. Jadi panjenengan bisa mengamalkan itu, ya. Pertama ayat kursi, kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, yang selanjutnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan itu ada dasar hadisnya. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.